Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin sedikit menjelaskan tentang gangguan seksualitas dan disforia gender. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Zevanya. Nama saya Carmelo. Kita langsung masuk ke materinya. Untuk kesempatan pertama, saya akan menjelaskan dengan apa itu disforia gender. Biasanya orang dengan disforia gender merasakan seks biologis mereka sebagai sumber distres yang persisten dan intens. Ciri-ciri utama orang yang mengalami disforia gender di masa kecil itu, yang pertama, dia memiliki keinginan kuat untuk menjadi bagian dari gender lainnya, atau sangat menunjukkan keyakinan bahwa ia adalah bagian dari gender lainnya itu sendiri. Terus yang kedua, ada preferensi kuat untuk bermain dengan gender lain, serta atas mainan, permainan, dan aktivitas yang berhubungan dengan gender lainnya. Terus juga dia memiliki perasaan jijik yang kuat dan distres pribadi tentang anatomi seksual dirinya. Jadi dia merasa tidak nyaman atau tidak percaya diri dengan anatomi seksual tubuhnya sendiri. Terus keinginan kuat untuk memiliki ciri fisik yang berhubungan dengan gender yang dirasakannya. Lalu ada preferensi yang kuat untuk mengasumsikan peran gender lain dalam permainan menirukan peran atau permainan fantasi. Lalu yang terakhir ada preferensi kuat untuk mengenakan pakaian yang biasanya berhubungan dengan gender lain atau lawan jenis dari individu tersebut, dan menolak pakaian yang berhubungan dengan gender yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, biasanya orang dengan disforia gender itu memiliki solusi untuk melakukan operasi penggantian kelamin. Tapi pada masyarakat zaman sekarang itu susah untuk lebih mudah untuk menerima wanita yang mengganti jenis kelamin menjadi laki-laki daripada laki-laki yang menjadi perempuan. Tidak semua orang yang mengalami disforia gender itu mencoba operasi kelamin. Biasanya untuk mereka yang melakukannya, dokter bedah mencoba membuat organ genital eksternal yang sangat mirip dengan lawan jenis. Terus ada perspektif teoritis tentang identitas gender. Asal mula identitas transgender masih belum jelas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan disforia gender dengan homoseksualitas. Dalam disforia gender ada ketidakcocokan antara perasaan psikologi seseorang sebagai pria atau wanita dan anatomi seksual yang terkait dengan distres atau ketidaknyamanan yang signifikan. Orientasi seksual berhubungan dengan arah daya tarik seksual seseorang terhadap lawan jenis atau sesama jenis. Tidak seperti orang dengan disforia gender, orang dengan orientasi gay atau lesbian memiliki identitas gender yang sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Jadi itu perbedaan dari homoseksualitas dan juga disforia gender. Lalu teori tentang identitas gender itu, meskipun penyebab identitas gender transgender masih belum diketahui, teoretikus psikodinamika menekankan peran hubungan yang sangat dekat antara ibu dan anak laki-laki tanpa ayah, di mana teori pembelajaran berfokus pada pola sosialisasi yang mendorong perkembangan perilaku lintas gender. Penjelasan biologis berfokus pada faktor genetik yang mempengaruhi pelepasan hormon seks pada pertumbuhan prenatal yang terlibat dalam pembentukan otak sepanjang garis maskulin atau feminis. Faktor biologis yang beroperasi selama pertumbuhan prenatal dapat menciptakan kecenderungan yang berinteraksi dengan pengalaman masa kecil yang menyebabkan perkembangan identitas transgender. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang disfungsi seksual. Disfungsi seksual adalah masalah yang berkelanjutan dengan minat, gairah, atau respon seksual. Disfungsi seksual dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori umum, yaitu yang pertama ada gangguan yang melibatkan hasrat seksual yang rendah atau gairah yang melemah. Jadi dia tidak memiliki dorongan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya atau lawan jenis. Terus yang kedua ada gangguan yang melibatkan
respon orgasme yang melemah. Terus yang ketiga juga ada gangguan yang melibatkan rasa sakit seksual. Faktor penyebab yang terlibat dalam disfungsi seksual. Biasanya disfungsi seksual itu ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor biologis, terus yang kedua psikologis dan sosial budaya. Nah, faktor biologisnya itu biasanya karena kelelahan atau penyakit, efek penuaan, efek alkohol dan juga obat lainnya. Biasanya karena orang terlalu lelah terlalu lelah dalam bekerja, biasanya mereka ada kemungkinan untuk mengalami disfungsi seksual. Terus faktor psikologisnya itu kecemasan kinerja, kurangnya keterampilan seksual, kognisi yang terganggu, dan masalah hubungan. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran budaya yang membatasi secara seksual. Jadi budaya setiap daerah bisa menjadi salah satu faktor penyebab munculnya disfungsi seksual bagi individu itu sendiri. Nah, ini metode dalam menangani disfungsi seksual. Terapi seks adalah pendekatan kognitif perilaku yang membantu orang dalam mengatasi disfungsi seksual dengan meningkatkan harapan kekuatan diri, mengajarkan keterampilan seksual, memperbaiki komunikasi, dan mengurangi kecemasan kerja. Lalu pendekatan biomedisnya itu melalui penanganan hormon, dan yang paling umum biasanya menggunakan obat untuk memperlancar aliran darah ke daerah genital atau untuk menunda ejakulasi. Selanjutnya itu ada gangguan parafilik. Jadi parafilia atau gangguan parafilik ini adalah penyimpangan seksual yang melibatkan pola gairah terhadap rangsangan atau stimuli yang tidak biasa seperti objek non manusia, misalkan sepatu atau pakaian, kekerasan atau pengalaman rasa sakit pada diri sendiri atau pasangan atau anak-anak. Parafilia itu meliputi eksibisionisme, pedofilia, fetisisme transvestik, voyeurisme, froteurisme, masokisme seksual, dan sadisme seksual. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi yang pertama itu eksibisionisme. Eksibisionisme itu ditandai dengan dorongan fantasi atau perilaku yang kuat dan selalu timbul untuk memperlihatkan alat kelamin seseorang kepada individu yang tidak menaruh curiga untuk tujuan gairah seksual. Nah, untuk eksibisionisme itu orang-orang penderita ini, orang-orang dengan gangguan ini tuh dia fantasi seksualnya kayak nunjukin alat kelaminnya ke orang gitu. Nah, mungkin di saat dia nunjukin alat vital atau kelaminnya itu, dia akan dapat fantasi yang dia mau atau mengalami kepuasan. Dia mengalami kepuasan tertentu. Nah, untuk selanjutnya selesai eksibisionisme ada fetisisme. Fetisisme adalah dorongan, fantasi atau perilaku seksual yang kuat dan selalu berulang yang melibatkan benda mati seperti pakaian, bra, celana dalam, kaos kaki, sepatu boot, kulit sutra dan sejenisnya. Kalau fetisisme sendiri ini biasanya terjadi di kalangan pria. Nah, lebih contohnya kayak misalkan seorang pria suka gitu melihat perempuan ini pakai pakaian SMA, misalkan contohnya begitu. Dan nah, dia merasa ada kepuasan tersendiri ketika berhubungan sambil lihat kalau si pasangannya ini menggunakan pakaian SMA. Nah, fetisisme fetisisme juga ada satu lagi, yaitu fetisisme transvestik, yaitu individu memiliki dorongan fantasi atau perilaku yang kuat dan berulang-ulang di mana mereka menjadi terangsang secara seksual dengan berpakaian lawan jenis. Nah, kalau fetisisme transvestik ini misalkan si laki-laki akan merasa terangsang jika laki-laki tersebut memakai pakaian pasangannya. Misalkan kayak laki-laki ini pakai
pakaian dalam wanita. Nah, ini disebut cross dressing. Selanjutnya ada voyeurisme, yaitu dorongan fantasi atau perilaku seksual yang kuat dan berulang di mana seorang menjadi terangsang secara seksual dengan melihat orang lain yang tidak curiga atau telanjang. Nah, untuk voyeurism ini penderitanya akan merasa mendapatkan kepuasan ketika misalkan ada seorang laki-laki yang ngintip cewek. Nah, dia itu bakal berasa lebih puas. Iya, bakal merasakan kepuasan tertentu untuk hasrat seksnya. Nah, sedangkan ketika pengidap voyeurism ini ngelihat cewek sengaja gitu ngebukain baju di depannya dia akan ngeliat biasa aja. Dia akan mempunyai kepuasan tertentu jika ngelihat cewek itu diem-diem misalkan ngintip cewek itu mandi, dan sedangkan kalau ngelihat cewek itu kebuka baju begitu aja di depan dia akan biasa aja kayak gitu. Selanjutnya ada proteurisme, yaitu dorongan fantasi atau perilaku seksual yang kuat dan berulang di mana seorang menjadi terangsang secara seksual dengan menggesek-gesek atau menyentuh tubuh orang lain tanpa izin. Nah, ini contohnya kan udah banyak ya, kayak di beberapa, maksudnya udah masuk berita juga, kayak ada kasus pelecehan di bus atau di kereta api kayak gitu-gitu sih. Ya itu contohnya ya kayak orang-orang misalkan terutama cowok sih pelakunya. Nah, mereka tuh kayak sengaja gitu ngegesek-gesek alat vital itu entah ke bokong wanita, entah ke atribut-atribut yang dipakai wanita lah, kayak ke tangan atau ke bokong, lebih seringnya sih itu. Wanita gitu kan. Iya, ke bagian tubuh wanita kayak gitu tanpa diketahui. Kayak gitu. Selanjutnya ada masokisme seksual dan sadisme seksual. Nah, masokisme seksual dan sadisme seksual ini keduanya saling berhubungan, cuma bedanya kalau masokisme ini masokisme dan sadisme ini berhubungan ketika orang melakukan hubungan gitu. Nah, kalau buat masokisme sendiri, orang-orang yang merasa puas jika dia saat berhubungan seksual disakitin gitu, misalkan dia dipecut atau dicambuk gitu, mereka sambil melakukan hubungan seks itu. Nah, sedangkan untuk si sadisme seksual ini, orang-orang yang melakukan cambuknya itu, nah dia orang-orang yang dengan gangguan sadisme seksual ini, mereka akan seneng dan punya kepuasan seks tertentu gitu ketika melihat orang-orang yang dicambuk atau dipukuli gitu. Dia pokoknya akan punya fantasi sendiri ketika melihat pasangan saat berhubungan seks, pasangan seksnya itu dicambuk atau dipukuli gitu. Dalam kekerasan lah. Iya, dalam kekerasan konteksnya. Satu lagi gangguannya yaitu pedofilia. Orang pedofilia itu memiliki dorongan atau fantasi seksual yang kuat dan berulang atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak kecil. Nah, orang-orang dengan pedofilia ini memiliki hasrat seksual terhadap anak kecil. Nah, mereka tuh biasanya lebih tertarik ke anak yang di bawah umur yang cenderung jauh dari umurnya mereka sih. Kayak mungkin misalkan kayak orang tua umur 40 tahun, dia bisa tertarik sama anak kecil di kisaran SD atau SMP seperti itu misalnya. Selanjutnya ada teori dan faktor penyebab parafilia. Psikoanalisis melihat banyak jenis parafilia yang merupakan pertahanan terhadap kecemasan pengendirian. Teoretikus pembelajaran mengaitkan parafilia dengan pengalaman belajar awal. Faktor biologis juga terimplikasi seperti dorongan seks yang tinggi dan pola gairah seksual yang korup pada orang dengan parafilia. Ada beberapa metode dalam menangani gangguan parafilik. Berbagai program penanganan telah digunakan dengan keberhasilan yang beragam, diantaranya terapi psikoanalisis, terapi kognitif perilaku yang melibatkan pemanusiaan aversif, sensitisasi terselubung, dan pelatihan keterampilan sosial, serta terapi biologis yang termasuk penggunaan antidepresan SSRI dan obat antiandrogen. Selanjutnya ada pemerkosaan. Jenis-jenis pemerkosaan utama meliputi pemerkosaan dan orang asing, pemerkosaan oleh orang yang telah dikenal, pemerkosaan pasangan, pemerkosaan dalam rumah tangga, dan pemerkosaan pria. Banyak korban yang mengalami trauma fisik dan atau psikologis seperti gangguan stres pasca trauma,
Mereka memiliki masalah dalam tidur, sering menangis, marah dan tidak mudah percaya, serta bisa menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin efek dari pemerkosaan sendiri itu bisa terdapat cedera seperti cedera organ kelamin dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya untuk studi kasusnya, studi kasusnya kita ambil dari media sosial Twitter. Nah, Kasus ini juga sempat viral dari tahun 2018. Dari tahun 2018 Iya. di Twitter, dan udah yang mulai nyebar sih beritanya kemana-mana. Jadi Iya, nggak di media sosial Twitter itu aja, Iya. bahkan sampai ke Instagram dan lain-lain kayak gitu. Nah, kasus ini kita jangan ngambil contohnya Siskae. iya, akun Twitter, Siskae E-nya 3. iya, Siska E-nya 3 itu. Siska E. Nah, Iya. di akunnya dia itu dari tahun 2018 dia sering ngepost video gitu, video dalam arti ini video yang kurang baik sih sebenarnya. Nah, di videonya itu dia kayak pernah Menampilkan alat vitalnya, alat vital Iya, dan payudaranya gitu sih. payudaranya. Kayak dia sengaja untuk apa ya? Jadi dia menampilkan payudaranya ke sembarang orang. Jadi apa ya? Iya, kayak misalkan dia pernah ngepost video gini, jadi posisinya dia di kosan mungkin ya, di kosan atau di mana gitu. Nah, dia mesen makanan dari Gojek. Nah, pas si supir Gojeknya ini ngantar makanannya ke dalam, nah dia sengaja gitu kayak memperlihatkan tubuhnya gitu ke supir Gojeknya gitu. Gojek. Nah iya, Dan videonya disebarluaskan di Twitter. iya, nggak cuma, dan akhirnya nggak di Twitter doang sih, kayak di media sosial Instagram dan lain segala macam gitu. Iya, jadi Dia mulai lumayan viral, banyak iya, sekarang viral juga. videonya tersebar kemana-mana. Nah, menurut kami dalam kasus Siska ini dia telah Ada juga beberapa berita yang ngomong kalau yang ya ada beberapa monis ya. iya, bukan sih, ada beberapa kabar berita yang bilang kalau dia tuh Menunjukkan perilaku. Iya, Salah satu perilaku yang penyimpangan seksual yaitu penyimpangan seksual, eksibisionisme. Karena dari yang kita jelasin tadi, eksibisionisme itu eksibisionisme itu ditandai dengan dorongan fantasi yang kuat untuk memperlihatkan alat kelamin seseorang kepada individu yang tidak menaruh curiga untuk tujuan gairah seksual. Nah iya kan yang tadi seperti kita bilang, dia di videonya itu kayak sengaja nunjukin kayak Ke orang lain. iya, nunjukin alat vitalnya dan payudaranya ke supir Gojek yang tadi saya bilang kayak gitu. Iya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.